Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله جل في علا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Naam. Ayuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nam barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca sebuah kitab, sebuah pembahasan yang berjudul Kitabul At'imah, pembahasan seputar masalah makanan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan di dalam bab tersebut, al-aslu fi kulli syai'in al-hil wa la yahrumu illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Al-aslu fi kulli syai'in al-hil. Hukum asal pada segala sesuatu adalah halal. Itu hukum asal pada setiap makanan dan minuman adalah boleh untuk dikonsumsi. Wala yahrumu illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Dan tidaklah diharamkan kecuali segala sesuatu yang disebutkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Dan apa yang dibiarkan, yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak disebutkan larangan padanya, fahuwa afun, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Halal. Fayahrumu ma fil kitabil aziz. Dan diharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim. Wa kullu dhinabin minas siba'. Dan segala hewan yang memiliki cakar dari hewan-hewan buas. Wa kullu dhi makhlabin wa kullu dhinabin minas siba'. Dan semua hewan buas yang memiliki taring. Wa kullu dhi makhlabin minat thair. Dan semua yang memiliki cakar dari burung. Wal humurul insiyah. Dan diharamkan keledai yang jinak. Wal jallalah qoblal istihalah. Dan hewan-hewan yang termasuk hewan-hewan jallalah, yaitu hewan-hewan yang diberikan makan dari kotoran atau najis. Qoblal istihalah, sebelum dilakukan kepadanya istihalah. Wal kilab wal hir. Demikian juga anjing dan juga kucing. Wa makana mustahbathan. Dan semua yang dianggap khabith, yang dianggap menjijikan. Nah, barakallahu fikum. Setelah Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah halal, itu boleh untuk dikonsumsi, maka kemudian beliau menyebutkan tentang kriteria makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, beliau mengatakan fayahrumu ma fil kitabil aziz. Diharamkan segala sesuatu yang disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran barakallahu fikum, di sana ada disebutkan beberapa makanan diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Sampai akhir ayat, telah diharamkan atas kalian al-maitah bangkai, wad-dam dan juga darah, wa lahmul khinzir dan kemudian daging khinzir, babi. Nah, barakallahu fikum, segala sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan keharamannya, maka
hukum memakannya adalah tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu dzinabin minas siba. Dan diharamkan semua hewan buas yang memiliki taring. Di sini barakallahu fikum sebuah isyarat dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa makanan yang haram itu tidak hanya yang terbatas yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana ada makanan-makanan yang tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an, namun disebutkan keharamannya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu diharamkan secara spesifik, yaitu disebutkan nambar kalau fikum, ya, jenisnya, ya, secara zatnya, secara tertentu, atau disebutkan sifatnya, ya, secara umum. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan di antara yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam keharamannya adalah yang memiliki sifat wa kullu dzinabin minas siba, dan semua binatang buas yang memiliki taring, yang memiliki taring. Contohnya nambar kalau fikum adalah al-kilab, ya, anjing. Ya. Contohnya adalah anjing. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada penyebutan secara spesifik, ya, secara dzatiyah tentang diharamkannya anjing. Min awalil khilaf ila akhiril khilaf. Dari awal sampul depan hingga dengan sampul belakang. Tidak akan dijumpai sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang, ya, keharaman anjing secara dzatiyahnya. Gak ada. Barakallahu fikum. Namun apakah kemudian dikatakan karena tidak ada di dalam Al-Quran penyebutan keharaman anjing, kemudian anjing itu menjadi halal? Jawabannya apa? Tidak. Karena yang haram, barakallahu fikum, tidak hanya terbatas yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Namun juga yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu penyebutan secara dzatiyah atau penyebutan secara sifat yang umum. Di antaranya adalah ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa kullu dzinabin minas siba, dan semua binatang buas yang memiliki taring. Wa kullu dzi makhlabin minat thair, dan semua burung yang memiliki cakar. Itu tadi binatang buas yang memiliki taring, yang taring yang digunakan untuk memangsa, untuk mencari, ya, buruan. Wa kullu dzi makhlabin minat thair. Begitu juga burung yang memiliki cakar yang digunakan, ya, untuk memangsa dan mencari hewan atau makanan buruannya. Wal humurul insiyah, dan juga diharamkan adalah al-humur al-insiyah, himar insi. Keledai yang pelihara. Keledai yang jinak. Wal jallalatu qoblal istihalah. Berikutnya adalah, ya, al-jallalah, hewan jallalah itu hewan yang diberikan makan dengan makanan, ya, kotoran atau najis. Qoblal istihalah, sebelum dilakukan kepada istihalah. Istihalah adalah pembersihan dengan memberikan makanan yang makanan yang thayyib, memberikan makanan yang baik. Wal kilabu wal hir. Demikian juga diharamkan anjing dan juga kucing. Wa ma kana mustahbatsan, dan segala sesuatu yang dianggap khabith, dianggap menjijikkan. Itu barakallahu fikum beberapa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala seputar makanan yang tidak boleh untuk dimakan. Yang pertama adalah yang disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat hewan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama adalah yang memiliki hewan buas yang memiliki taring, kemudian burung-burung yang memiliki cakar untuk memangsa, kemudian al-humur al-insiyah, ya. Keledai yang jinak, kemudian hewan jallalah, kemudian anjing, kemudian kucing. Dan yang kedelapan, wa ma kana mustahbatsan, dan segala sesuatu yang dianggap khabith. Wa ma ada dzalika fa huwa halal. Adapun yang selain itu maka hukumnya adalah halal. Ini barakallahu fikum yang
telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah. Betul nggak Pak? Betul ya. Terus kemarin ada pertanyaan tapi belum dijawab. Kalau tidak salah ada yang nanya apa hukum makan codot apa? Kelawar. Ya. Codot itu kelawar bukan Pak? Jenis kelawar. Udahlah. Katakanlah sekarang pembahasan kita hukum makan kelelawar. Ya. Hukum makan kelelawar. Nah ini barakallahu fikum ya secara ringkas ya bahwa para fuqaha ya, ahli fikih mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum memakan kelelawar. Kelelawar itu kalau dalam bahasa Arab al-khuffash. Ya, al-khuffash kelelawar. Nah, ada 3 pendapat di situ. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, ya Abu Hanifah wa man ma'ah. Mereka berpendapat bahwa khuffash ini hukumnya boleh dimakan. Ya, hukumnya halal. Nah, yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik dan yang bersamanya mengatakan makruh. Ya dibenci. Lebih baik ditinggalkan, tapi kalau dimakan enggak dosa. Ini mazhab Maliki. Pendapat yang ketiga adalah Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan bahwa khuffash ini hukumnya haram. Khuffash ini hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Kenapa haram? Mereka menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis yang mauquf diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan, la taqtulud dufadi' fa inna naqiqaha tasbih. Wa la taqtulul khuffash fa innahu lamma khariba Baitul Maqdis qala ya Rabb sallitni 'alal bahri hatta ughriqahum. Dalam hadis yang mauquf ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, beliau mengatakan, la taqtulud dufadi'. Janganlah kalian membunuh ad-dufadi'. Ad-dufadi' adalah jamak dari kata difda', artinya kodok. Janganlah kalian membunuh katak. Fa inna naqiqaha tasbih. Karena suara katak itu adalah tasbih. Wala taqtulul khuffash. Dan janganlah kalian membunuh khuffash. Khuffash itu kelelawar. Fa innahu, karena sesungguhnya lamma khariba Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis dihancurkan, qala ya Rabb, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, sallitni 'alal bahr. Berikanlah kepadaku kekuasaan atas laut, hatta ughriqahum, supaya aku bisa menenggelamkan mereka, orang-orang yang menghancurkan Baitul Maqdis. Rawahul Baihaqi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga oleh imam yang lain yang mukhtalafun fi sihhatihi, yang diperbincangkan tentang masalah sahih dan tidak sahih hadis ini. Nah, barakallahu fikum ala sihhati hadzal hadis. Kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka di situ ada larangan dari siapa? Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Karena hadis ini adalah hadis yang mauquf, ya, untuk membunuh 2 hewan. Yang pertama adalah kodok dan yang kedua adalah khuffash. Nah, kalau hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka barakallahu fikum berarti al-khuffash kelelawar itu adalah hewan yang dilarang secara dzatiyah menurut nas hadis. Ya, menurut nas hadis. Namun kalau seandainya barakallahu fikum hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, maka di sana ada barakallahu fikum sebab keharaman yang lain. Ya, menurut pendapat siapa? Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah al-istikhbah, karena hewan itu adalah hewan yang khabith. Hewan itu adalah hewan yang dianggap menjijikan. Bil khusus oleh orang-orang Arab. Imam An-Nakhai mengatakan, kullu thair halal. Kullu thairi halal illa al-khuffash. Imam An-Nakhai mengatakan semua jenis burung itu halal
illa al-khuffash, kecuali apa? Kelelawar. Nah, tentunya perkataan Imam Nawawi ini kulut toir, semua apa? Burung, bukan berarti kemudian dibenturkan dengan nas hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sana disebutkan ada beberapa burung yang ya tidak boleh kan di dalam nas hadis ya riwayat Bukhari Muslim. Di sana ada beberapa jenis burung yang telah kita sebutkan kemarin, ya termasuk hewan apa al-fusaq, hewan perusak yang boleh untuk dibunuh dalam kondisi ihram atau tidak ihram. Maksudnya barakallahu fikum adalah kulut toir, semua burung yang tidak disebutkan keharamannya di dalam nas, itu hukum asalnya adalah apa? Halal. Illal khuffash, kecuali apa? Kecuali kelelawar. Innama hurrimat hadhihi li'annaha mustakhbathah la tastatibuha nam al-arab wa la ta'kuluha. Beliau mengatakan innama hurrimat, sesungguhnya diharamkan hewan ini li'annaha mustakhbathah, karena hewan tersebut dianggap sebagai hewan yang khabith, yang menyijikkan. La tastatibu al-arab, yang orang Arab itu tidak menganggapnya sebagai hewan yang layak untuk dikonsumsi, wala ta'kuluha, sehingga mereka orang Arab tidak mau apa? Memakannya. Fa'ala kullin barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, khurujan min hadzal khilaf, ya, kita keluar dari khilaf ini, maka al-aula wal ahwat, yang lebih berjaga-jaga dan lebih aman adalah tidak memakan hewan tersebut. Toh juga insyaallah taala masih banyak hewan lain yang bisa untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawaban pertanyaan kemarin. Saya libur kasih PR. Nah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babus shayd. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan babus shayd, bab seputar masalah as-shayd. As-shayd adalah hewan buruan. Ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Syaukani setelah pembahasan seputar makanan, karena kan memang bab ini masih berkaitan dengan masalah makanan. Yang babus shayd, bab seputar masalah hewan buruan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ma sida bis silahil jarih wal jawarih kana halalan idza dzukira alaihi ismullah. Al-Imam Syaukani berkata, ma sida bis silahil jarih, hewan yang diburu dengan menggunakan as-silah, senjata, al-jarih, yang mematikan atau melukai, wal jawarih, dan hewan yang diburu dengan menggunakan hewan buruan, ya, anjing apa? Buruan. Kana halalan, maka hukumnya adalah halal. Idza dzukira alaihi ismullah, apabila telah disebutkan padanya nama Allah. Nabi Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan kepada kita bahwa berburu itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah bisilah, dengan menggunakan apa? Senjata. Nah, bisa menggunakan panah, bisa menggunakan tombak, atau kalau sekarang nambar kalau fikum menggunakan apa? Senapan. Wal jawarih, dan yang kedua adalah berburu dengan menggunakan hewan yang bisa digunakan untuk berburu, diantaranya adalah apa? Anjing. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kedua-duanya adalah cara berburu yang diperbolehkan. Dalilnya adalah diantaranya hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ana bi ardi saydin asidu bi qausi wa bi kalbil muallam,
wa bikalbi alladhi laysa bimu'allam fama yasluhu li. Sahabat Abu Thalabah Al-Ushani mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tinggal di sebuah daerah, asidu biqausi, yang saya di situ berburu biqausi dengan menggunakan panahku, ubikalbil muallam, dan menggunakan anjingku yang telah aku ajari berburu, ubikalbil ladzi laisa bimuallam, dan juga dengan menggunakan anjing yang tidak aku ajari untuk berburu. Fama yasluhu li, maka dari tiga itu mana yang diperbolehkan untukku?" Maka Nabi mengatakan, faqala ma sitta biqausika fadzakarta ismallahi fakul, wa ma sitta bikalbikal muallam fadzakarta ismallahi alaihi fakul, wa ma sitta bikalbika ghairal muallam fa adrakta zakatahu fakul. Maka Nabi mengatakan, ma sitta biqausika, apa yang engkau buru dengan menggunakan panahmu, fadzakarta ismallah fakul, dan engkau telah membaca bismillah sebelum engkau melepaskan anak panahmu, fakul, maka makanlah. Wa ma sitta bikalbikal muallam fadzakarta ismallahi alaihi fakul, dan apa yang engkau buru dengan menggunakan anjingmu yang telah engkau ajari berburu, dan engkau telah mengucapkan basmalah sebelum engkau melepaskannya, fakul, maka makanlah. Wa ma sitta bikalbika ghairal muallam, dan apa yang telah engkau buru dengan menggunakan anjingmu yang tidak kamu ajari berburu, fa adrakta zakatahu, maka kemudian engkau mendapati hewan buruan itu masih hidup dan kamu bisa untuk menyembelihnya, maka makanlah setelah engkau menyembelih. Syahidnya barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa cara berburu itu bisa menggunakan alat, ya, panah, tombak, kemudian senapan, atau bisa menggunakan anjing, ya, anjing berburu. Dan anjing berburu ini barakallahu fikum adalah salah satu dari anjing yang diperkecualikan, ya. Pada hukum asalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hukum memelihara anjing itu tidak boleh. Ya. Hukum seorang muslim memelihara anjing itu tidak boleh. Itu hukum asalnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Maniktana kalban illa kalban dariyan lisaydin aw kalbi masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan." Nabi mengatakan, "Maniktana kalban," barang siapa yang memelihara anjing, illa kalban dariyan lisaydin, kecuali anjing yang dia gunakan untuk berburu, atau kecuali anjing yang dia gunakan untuk menjaga hewan ternaknya, fa innahu yanqusu min ajrihi, maka sesungguhnya akan berkurang dari dia, dari pahalanya, setiap hari qiratan, sebanyak 2 qirat. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Jadi orang yang berternak yang memelihara anjing, bukan anjing yang diperbolehkan secara syariat, ya, bukan anjing yang digunakan untuk berburu, bukan anjing yang digunakan untuk menjaga ladang, bukan anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak. Ya, mungkin dia suka anjing untuk pajangan atau, ya, ingon-ingon di rumah. Ya, yang lainnya mungkin pelihara kucing kurang besar, pelihara anjing. Bukan untuk berburu, bukan untuk berjaga ladangnya, bukan untuk berjaga hewan ternaknya. Maka ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yanqusu kulla yaumin min ajri kulla yaum qiratan. Maka akan berkurang pahalanya setiap hari tidak sedikit. Qiratan, ya, 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 2 qirat adalah pahala sebesar gunung Uhud, ya. Atau disebutkan dalam sabda Rasul ketika memotivasi tentang takziah, ya.
Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya, falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha tatfan, dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, yaitu sampai dia mengantarkan ke kuburan, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Mithlul jabalain azimain." Itu pahala sebesar 2 gunung yang besar. Ya, setiap hari itu berkurang 2 qirat. Ya kalau pahalanya banyak mungkin habisnya lama ya. Naudzubillah, barakallahu fikum. Nah, bukan cuma itu saja. Ya dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat pembawa rahmat itu tidak mau masuk rumah yang padanya terdapat apa? Kalbun, anjing, dan juga surah, gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi hukum asalnya barakallahu fikum tidak boleh seseorang itu memelihara anjing kecuali 3 anjing yang dikecualikan dalam syariat. Yang pertama adalah anjing apa? Kalbu said, ya, anjing yang digunakan untuk berburu. Yang kedua adalah kalbu masyiyah, ya, anjing yang digunakan untuk menjaga apa? Hewan ternak. Nah, kemudian yang ketiga kalbu hirata, yaitu anjing yang digunakan untuk menjaga ya ladang. Nah, selain itu enggak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, "Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi." Allah berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum?" Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza uhilla lahum? Apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, telah dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, segala sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan apa yang didapati oleh ya hewan buruan kalian, itu anjing-anjing yang telah kalian ajari ilmu dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi. Maka makanlah dari apa yang didapati oleh mereka, yaitu anjing-anjing apa? Buruan. Wa dzkuru ismallahi 'alaihi, dan ucapkanlah bismillah kepada mereka itu sebelum dilepas. Unzuru barakallahu fikum, di dalam ayat yang mulia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anjing-anjing yang lain. Kalbu said, ya, anjing yang diajari untuk berburu, maka hasil buruannya apa? Halal ketika dilepaskan dan membaca apa? Basmalah. Ya, ketika anjing itu memiliki apa? Ilmu. Ya, anjing itu memiliki ilmu, yaitu ilmu bagaimana berburu, sudah dilatih oleh pemiliknya, kemudian dia dilepas, dibacakan kepadanya apa? Basmalah. Maka anjing yang hewan buruan yang dihasilkan oleh anjing itu menjadi halal bagi apa? Si pemilik anjing tersebut. Nah, kalau seandainya anjing saja ketika memiliki ilmu memiliki keistimewaan, apalagi ya, apalagi manusia seperti kita, barakallahu fikum. Kalau anjing saja yang seperti itu, ya, ketika dia memiliki ilmu berburu, menjadi istimewa dibandingkan anjing yang lain. Yang anjing lain ini tidak boleh dipelihara, dia boleh pelihara. Yang melihara enggak dosa. Kemudian ketika berburu dan diucapkan bismillah kepadanya, hasil buruannya apa? Halal. Maka barakallahu fikum, ya tentunya ini adalah sebuah motivasi bagi kita untuk ya senantiasa menjaga istiqomah mencari ya ilmu. Nah, barakallahu fikum ikhwan fillah rahimanallah, kita kembali pada pembahasan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Masida bis-silah al-jarih wal jawarih kana halalan." Apa yang diburu dengan menggunakan senjata yang mematikan atau senjata yang melukai, wal jawarih,
dan apa yang diburu dengan menggunakan anjing buruan kana halalan, maka hukumnya adalah halal. Idza dzukira alaihi ismullah, apabila dan telah dibacakan kepadanya apa? Bismillah. Jadi kalau misalnya ada yang mau berburu menggunakan apa? Ya, panah atau menggunakan senapan, maka sebelum dia menekan pelatuknya atau sebelum dia melepaskan ya anak panahnya, nah barakallahu fikum dibacakan apa? Bismillah. Dan juga anjing ya, yang berburu dengan anjing, ketika dia mau lepaskan, ya, ketika dilepaskan, dia bacakan apa? Bismillah. Ya, dilepaskan Bismillah. Untuk apa? Supaya nanti kalau ternyata pelurunya mengenai hewan yang dituju sama dia atau anak panahnya mengenai hewan, ya kemudian mati, maka apa? Karena dia telah membaca Bismillah, maka hasil buruan itu menjadi apa? Halal. Wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tadhkiyah. Wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tadhkiyah. Adapun yang diburu dengan selain itu, fala budda min at-tadhkiyah, maka harus disembelih. Maka harus disembelih. Tadi disebutkan barakallahu fikum, yang pertama adalah senjata yang melukai. Berarti senjata itu adalah senjata yang apa? Tajam. Yang kedua, barakallahu fikum adalah al-jawarih. Ya, apa? Anjing pemburu. Nah, ketika dua alat ini mendapatkan apa? Hewan buruan, mendapatkan hasil, maka ketika sudah diucapkan bismillah kepadanya, walaupun ketika didapati ternyata hasil buruan itu sudah apa? Mati, ya, misalnya burung, ya, atau hewan apa? Dipanah sama dia. Bismillah, slop kena. Ternyata kemudian apa? Mati tanpa sempat untuk disembelih. Maka ini hukumnya apa? Barakallahu fikum, halal. Ya. Ini hukumnya halal. Ma anhal dam wa dzukira ismallahi alaihi fakulu. Apa yang telah dialirkan darahnya dan telah diucapkan kepada bismillah, maka apa? Makanlah. Ya. Ini senjata tajam. Ketika digunakan untuk berburu, akan keluar apa? Darah. Dan dia telah mengucapkan apa? Basmalah. Fala yalzamu tadhkiyah, maka tidak ada persyaratan harus di apa? Sembelih. Namun urusannya akan beda kalau seandainya buruan itu didapatkan selain dari dua tadi. Misalnya ngelempar pakai batu. Ya. Ada burung misalnya. Lempar pakai batu. Sawut, ya, sawat kena. Tah. Atau pelintang, ya, pakai batu. Batu itu kan bukan sesuatu yang tajam, ya, bukan sesuatu yang tajam. Lalu bagaimana? Kata beliau, fala budda minat tadhkiyah, maka harus untuk dia apa? Sembelih. Kalau hewan itu nambar, kalau fikum masih hidup, ambil kemudian apa? Sembelih. Kalau mati. Kalau bangkai apa? Termasuk dari al-mauqudah. Hewan yang mati dengan menggunakan benda apa? Tumpul. Ada di dalam surat Al-Maidah, buka aja. Ya, ayat ketiga kalau nggak salah. Itu ada beberapa hewan-hewan yang diharamkan, di antara adalah al-mauqudah. Itu hewan yang mati karena ya sebab benda apa? Tumpul. Ada hewan benda tumpul, kemudian ada yang tercekik. Ada, dibaca aja barakallahu fikum surat Al-Maidah ayat yang ketiga, insyaallah situ ada. Nah, jadi barakallahu fikum, hewan yang diburu dengan menggunakan apa? Benda yang tumpul, maka setelah ya terkena, maka segera untuk tadhkiyah, segera untuk disembelih untuk menjadikannya apa? Halal. Karena barakallahu fikum syarat
dari hewan agar boleh dimakan itu dua. Yang pertama apa? Dialirkan darahnya, dan yang kedua adalah dibacakan kepadanya apa? Bismillah. Habis waktunya belum? Habis. Ini perburuan dengan menggunakan anjing belum selesai ya. Belum selesai. Ya, misalnya anjing berburu, ternyata pas didapati hasil buruannya itu udah sebagian dimakan sama anjing itu. Ya. Udah enggak utuh. Maka bagaimana hukumnya? Apakah itu sebagai sesuatu yang boleh dimakan atau tidak? Itu insyaallah akan dibahas pada pertemuan akan datang. Atau dia nembak burung. Kena, tapi jatuhnya ke air. Mati. Dia nggak tahu ini matinya karena pelurunya atau karena ketilemnya. Ini barakallahu fikum, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.